Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi Kakak Keke. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngebahas Scoopy yang dulu pernah saya jumper kabel bodinya ya, buat tutorial menghidupkan motor Scoopy keyless teman-teman ya. Jadi ini kemarin yang kabel bodi yang pernah saya jumper ya. Nah seperti ini sudah saya ganti kabel bodi baru teman-teman ya. Sudah saya ganti kabel bodi baru. Cerita kabel bodi ini sudah saya sampaikan kemarin ya. Ini kita mau membahas yang knop kontaknya ini teman-teman ya. Knop kontaknya ini begitu dikunci kontak on tidak bisa on ya, atau tidak bisa diceklek ya. Nah jadi permasalahannya seperti ini. Nah ini remote sudah saya aktifkan ya. Nah teman-teman bisa melihat di bagian speedometer ini saya tekan ya tombol starternya. Nah dia seperti ini ya. Nah ini knop kontaknya tidak bisa di on ya, tidak bisa dikunci on. Nah ini kita telusuri permasalahannya teman-teman ya. Nah tahap awal kita lihat dulu di bagian knop kontaknya ini buat memastikan apakah knop kontaknya yang rusak atau tidak ya. Nah ini kita cabut ya, saya cabut. Ini saya ganti dengan yang modifan ya. Nah seperti ini sudah saya pasang ya. Nah ini saya sediakan aki ya buat membuka dari solenoid knop kontak teman-teman ya. Ini min plusnya sama aja ya, kanan kiri sama. Nah seperti ini. Nah begitu saya kunci kontak ya, ini bisa ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dipastikan berarti solenoidnya ini tidak macet teman-teman ya. Jadi seperti ini cara pengecekannya. Nah ini kita pasang kembali ya buat tahap pengecekan selanjutnya. Ini sebetulnya kemarin sudah saya saya cek teman-teman ya, tetapi ini saya sharingkan buat teman-teman semuanya apabila nanti punya kendala seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, bisa dipastikan kalau knopnya ini tidak bermasalah ya, atau masih bagus. Jadi penganalisaan kita ke tahap di bagian SCU teman-teman ya. Nah ini kemarin SCU nya ini sudah saya cek ya. Ini begitu saya jumper ya dari kabel yang ini teman-teman ya. Saya lepas dulu ini SCU nya. Nah ini SCU ini kabelnya kita buka GPR dulu ya, wiring diagram supaya tidak gagal ya. Nah teman-teman bisa melihat ya, ini larinya dari smart handle lock ini yang ini ya, knop kuncinya ini ya, atau knop smart key. Nah ini larinya kabel hitam polosnya ini, kedua-duanya ini lari ke SCU. Nah ini yang bagian paling ujung ini nomor 1 ini sol plus ya. Nah yang bagian nomor 2 ini menuju ke bagian tengah ini nomor 9 sol min. Nah berarti letaknya akan saya tunjukkan di bagian SCU nya teman-teman. Nah ini ya, ini yang hitam ini polos ini yang sol min nya ya, apa sol plus maksud saya, sol plus ini yang plusnya. Nah ini yang min nya ya. Jadi ini motor ini sinyal dari SCU nya ini teman-teman ya, yang bagian min nya ini buat membuka knop kontak ini ya, ini tidak mengeluarkan sinyal massa ya, atau sinyal min ya. Nah ini saya akan coba tancapkan kembali. Dan ini teman-teman ya, begitu aki dipasang seperti ini ya, ini SCU ini bagian sini ya. Nah ini kalau dipegang seperti ini terasa hangat ya, terasa hangat.
Dan kebetulan motor ini sudah lama kemarin di sini, menginap di sini ya. Ini aki ini 2 hari ngedrop ya teman-teman ya. Nah, nanti bisa buat pembelajaran teman-teman apabila menemukan kasus seperti yang saya alami ini. Nah, ini aki ini ngedrop. Nah, ini sudah saya sediakan aki 2 teman-teman ya. Yang kemarin itu yang ini ngedrop, terus saya ganti yang ini. Saya coba tempelkan ya min plusnya aki ini. Selang 2 hari kemudian ini ngedrop lagi teman-teman ya. Dan yang ini sudah saya cas teman-teman. Jadi yang saya cas ini saya pasang di motornya. Nah, seperti itu ya kronologinya ya. Yang jelas ciri-cirinya ini anget ya. Nah, ini anget teman-teman ya. Saya pegang seperti ini anget. Nah, ini dari masanya ini karena tidak keluar ya, atau kemungkinan di dalamnya sini ya ada kerusakan atau konslet ya teman-teman ya, atau sudah terbakar lah ya yang di dalam SCU nya ini. Nah, ini cara menghidupkan sementara teman-teman. Bisa teman-teman jumper yang minnya ini teman-teman langsungkan ke ini min aki ya. Ini saya coba cari kabel yang agak panjang supaya teman-teman tahu ya. Oke teman-teman, ini kabel panjangnya sudah saya siapkan ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini bagian min dari solenoid ya. Min ke solenoid kita pasang seperti ini. Kebetulan ini kabelnya sudah saya cowok sedikit ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang min ya. Nah, nanti kita tempelkan di min aki ini teman-teman ya, supaya buat menghidupkan motornya atau membuka knop kontaknya ini ya. Yang jelas ini SCU nya sudah rusak teman-teman ya. Oke, kameramen kesini, ini disimak dari sini agak jauh nggak apa-apa. Ini saya tekan tombol ini ya. Nah, ini saya tempelkan, bunyi cetek ya. Nah, oke, ini saya lepas ya. Nah, bisa ya aktif ya. Nah, itu saya starter. Oke, bisa teman-teman ya. Motor hidup. Nah, motor hidup ya teman-teman ya. Jadi cara menganalisa atau mempersempit ya, mempersempit mana yang rusak antara knop keyless atau SCU nya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa menjumper ke aki plus. Tetapi ini kalau kita modif ya, kita modif dilangsungkan di masa bodi atau masa aki, ini kalau kita pakai saklar atau pakai alat apa ya, itu masih tidak bisa teman-teman ya. Ini jalan satu-satunya, gampangnya ini lebih enaknya ya tetap ganti SCU teman-teman ya. Dikarenakan kalau ini posisi tersambung seperti ini ya, ataupun ini kita potong ya, tidak dilangsungkan ke SCU ya, ini tetap aki ngedrop teman-teman ya. Nah, yang jadi kendala ini aki ini tersedot setrumnya sama SCU ini teman-teman ya. Makanya ini teman-teman ya, saya tidak jumper ya, dikarenakan akinya ini tetap ngedrop teman-teman ya. Dan ini sinyalnya berapa detiknya ini belum saya analisa kelanjutannya ya. Nanti kita periksa lagi selanjutnya ya, buat mengantisipasi misalnya ini masa dari SCU ini rusak atau tidak ada sinyalnya, nanti kita bisa menganalisa kedepannya lagi teman-teman ya, mencari sebuah solusi yang pas ya, tidak perlu ganti SCU ya. Tetapi ini tetap saya ganti SCU teman-teman ya, yang lebih bagusnya dan tidak beresiko. Oke, saya akan coba ambilkan SCU baru. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini SCU barunya dengan kode atau kode ya, kode K2F ya. Ini Scoopy teman-teman ya, Scoopy keyless. Nah, ini teman-teman ya, ini saya perlu sampaikan lagi ya. Ini saya perlu sampaikan lagi ya teman-teman ya. Ini saya pasang SCU baru ini, tetapi saya tidak perlu mendaftarkan ya, dikarenakan kendalanya ini tadi saya
konsultasi ya sama pemilik motornya, ini remote-nya ini tidak ada barcode yang tanda bintangnya ya, yang buat mendaftarkan SCU baru. Jadi otomatis ini kalau saya pasang tidak bisa mendaftarkan ya, dikarenakan ID tag-nya ya, ID tag-nya yang ada logo bintangnya itu tidak ada ya teman-teman ya. Nah ini cuman adanya remote saja ya. Jadi ini tadi sudah saya ini ya remap ya, atau saya loskan, atau saya inilah bahasanya itu saya losdolkan lah ya, saya jebol. Nah ECU-nya ini sudah saya jebol. Jadi ini nanti begitu saya colok SCU baru, ini tidak perlu mendaftarkan lagi teman-teman ya, tinggal colok di kabelnya ini, kita langsung bisa mengaktifkan sepeda motornya ini teman-teman ya. Oke, ini saya coba buka SCU barunya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini dapatnya remote 1 dan SCU. Oke. Nah ini akan saya sampaikan ya, kalau kita beli SCU baru seperti ini, kita biasanya dapat ID tag-nya teman-teman ya. Nah ini ID tag-nya ini yang ada tanda bintangnya ini ya. Nah ini fungsinya yang ada tanda bintangnya ini nantinya buat mendaftarkan penambahan remote baru lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita beli SCU dapat remote 1 tetapi mendapatkan barcode atau nomor ID yang ada bintangnya. Tetapi kalau kita menambah remote saja ya, yang buat menambah tidak berikut SCU-nya, biasanya tanda barcode-nya ini tidak ada bintangnya seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah ini akan saya coba colokan di sepeda motornya ya, kita buktikan. Nanti teman-teman, ini sebelumnya kita ini lepas dulu bagian terminal min akinya dulu supaya tidak ada konslet. Nah seperti ini, mudah-mudahan berhasil ini teman-teman ya. Insya Allah berhasil lah teman-teman. Nah ini SCU sudah ganti ya, sudah baru ya. Nah ini remote sudah aktif, tetapi ini saya nonaktifkan dulu ya. Nah ini aki saya pasang dulu. Oke, setelah min aki saya pasang, kita coba hidupkan sepeda motornya ya. Oke, udah aktif ya. Ini saya tekan. Nah hidupnya lain ya, yang tadinya cuman tek gitu ya, tidak ada bunyi titit gitu ya. Oke, saya matikan. Nah artinya sudah connect dengan bagus. Nah bisa langsung connect teman-teman ya, tidak perlu mendaftarkan ya SCU barunya ini ya, dikatakan saya remap atau saya jebol ECU-nya teman-teman ya. Nah ini saya hidupkan sepeda motornya. Oke, motor normal ya. Oke, ini saya ulang kembali, saya matikan dan saya coba hidupkan kembali. Oke, knop kontak tidak macet ya, berfungsi. Kita starter. Oke, nah ini saya cek kembali ya. Nah ini saya tempelkan tangan saya seperti ini. SCU nya yang baru aman, dingin ya, tidak hangat seperti SCU yang rusak tadi. Mana ya, nah ini. Oke, yang tadinya kalau ditekan sininya hangat teman-teman ya. Oke teman-teman,
Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya nantinya dalam penganalisaan SCU ya, atau knop kontaknya yang tidak bisa berfungsi, tidak bisa kontak ya. Semoga ini bermanfaat nantinya buat mempersempit masalah ya analisa dari saya ini, supaya teman-teman bisa memastikan SCU-nya yang rusak atau knop keyless-nya yang rusak. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Yudi Kakak.